Bapak, Mama, saudara-saudara dan semua anak-anak yang diberkati Tuhan, Salam. Mari kita katakan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Memang kita sudah mulai masuk musim dingin, tapi jangan biarkan bibir kita terkatup lalu tidak bisa bilang apa-apa. Orang selalu bilang begini, dingin itu kuncinya harus bergerak. Kalau kita berkancing badan, apalagi tidak mandi pagi, itu bahaya. Karena itu saya akan perhatikan, kalau saya khotbah sudah amin, tapi ada jemaat yang begini, saya pastikan itu tadi pasti dia datang tidak mandi. Minta maaf, saya harus jujur dari arah sini. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, manusia yang diciptakan oleh Allah itu bukan manusia yang diciptakan tanpa rencana. Kalau orang mau buat pesta saja adalah sebuah pesta yang harus diawali dengan rencana, maka tidak mungkin untuk menciptakan saudara dan saya itu Tuhan Allah tidak pakai rencana. Karena itu benar jikalau binatang itu kata firman Tuhan diciptakan sejenis, manusia itu tidak diciptakan sejenis, tapi manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Catat ini saudara, segambar serupa dengan Allah. Karena itu Bapak Mama dong semua, kita semua ini adalah gambar dan hasil ciptaan Tuhan. Serupa kata firman Tuhan. Karena itu Bapak Mama, manusia yang diciptakan oleh Allah itu adalah manusia yang diciptakan dalam rencana, diikuti dengan pertimbangan lagi. Jadi kalau Allah buat rencana, Allah mempertimbangkan, kemudian dia menetapkan itu sebagai sebuah keputusan final. Dia rencana, dia tidak galau dan dia berencana. Dia rencana, dia tidak mundur ke belakang lagi lalu kemudian membatalkan rencana itu. Tidak saudara. Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2 bilang kepada kita, Allah mantap menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu dia bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Titik. Tidak ada yang bisa protes di situ. Karena itu saudara dan saya harus paham, saudara dan saya diciptakan oleh Allah bukanlah sebuah hasil yang berjalan secara alamiah seperti teori evolusi. Manusia diciptakan dari kera lalu dia secara alamiah dia bergerak dan dia menjadi normal seperti sekarang kita cantik-cantik ini, kita ganteng-ganteng sekalipun 2 hari kita tidak mandi. Kita tetap cantik saudara, kita tetap gagah itu. Karena itu Bapak Mama ingatlah bahwa saudara dan saya ini diciptakan oleh Tuhan ini punya alasan. Karena itu kalau ada anak-anak yang dilahirkan, sekalipun mungkin anak-anak itu dihadirkan dalam pangkuan saudara-saudara dengan kebutuhan khusus, sekalipun saya mau bilang dia hadir karena rencana Tuhan. Tidak sedikit orang tua di NTT yang menolak anak-anak yang dilahirkan dalam kebutuhan khusus. Bahkan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus itu bahkan diperlakukan itu, aduh ini serius itu, tidak sangat manusiawi. Mereka tidak akan dibawa kemana-mana, pesta tetap itu andon di rumah saja. Bahkan kalau sampai besar mereka jalan, mereka pun air liur meleleh-meleleh, mama papa tidak akan bawa mereka keluar berjumpa dengan banyak orang. Karena itu sekalipun dunia barat itu sangat sekular, tapi untuk soal memanusiakan manusia itu mereka jago. Saya punya pengalaman di waktu merantau itu saudara, anak-anak yang punya kebutuhan khusus itu didorong dengan kereta dan dia punya mama itu pokoknya diajak bercerita dengan dia punya keadaannya. Bahkan dibawa ke arena-arena publik, tidak dengan malu mereka bawa anak-anak. Bahkan anak juga yang sudah besar ya, sekalipun dia
bertingkah dengan harus diperlakukan secara khusus. Papa dan mama dan tuh jalan kau bawa dia, bahkan mengenalkan dia dengan dunia luar, sekalipun terasa dunia ini tidak adil bagi dia. Karena apa? Memanusiakan manusia itu perlu, saudara. Sekalipun kita punya kekurangan gitu. Nah, kadang orang tua kita ini, kita yang berdiri sebagai orang tua, lahir kena anak punya kebutuhan khusus, cek berdoa, ini siapa pun petaka, ini siapa pun kesalahan ini. Kita tidak sejatinya jujur untuk menerima keberadaan anak-anak kita. Karena itu manusia yang diciptakan oleh Allah itu tunduk di bawah rencana Allah. Dan semua manusia yang diciptakan tunduk di bawah rencana Allah itu diciptakan dengan alasan yang kuat, yang baru kemudian saudara paham ketika hidup ini dalam keseriusan saudara menjalaninya dalam ucapan syukur. Ada juga anak yang dilahirkan kaki tidak ada. Ada juga anak yang dilahirkan dalam keadaan cacat. Bahkan saya pernah dengar, saya pernah nonton satu YouTube. Itu seorang ibu di Jawa Timur, dia melahirkan, kemungkinan besar dia tidak pernah mengadakan USG gitu. Jadi mama-mama yang sementara sedang hamil coba angkat tangan. Tuh, Ma Email tidak mau angkat tangan karena dia sudah tahu kalau saya ini tahu kalau dia hamil gitu. Mama-mama yang kalau hamil itu rajin pi USG, jangan suruh bapak USG karena bapak tidak punya latar belakang pendidikan USG. Rajin-rajinlah ke USG, saudara, supaya ketika dilihat anak dalam kandungan kita, ketika kita melahirkan mereka, kita siap sekalipun mungkin dia tidak punya tangan yang lengkap. Karena itu YouTube itu saya lihat seorang ibu, dia melahirkan di Jawa Timur, itu dia melahirkan habis, itu kemungkinan besar dia tidak pernah USG. Lalu ketika dia melahirkan, bidannya ini angkat, lalu bilang peluk. Kan biasanya ya, mama-mama kalau habis melahirkan itu, habis itu bayinya itu disandarkan di dada. Itu bukan hanya kehangatan kasih seorang mama, tapi itu tanda bahwa keterikatan seorang mama itu dengan anak itu kuat. Jadi jarang itu papa-papa jangan tersinggung. Anak kalau habis melahirkan itu dokter atau bidan tidak pikau suruh papa koko, jangan marah. Biasa saya, muka jangan terlalu keram dengan saya. Tetap taruh di mama pung ini. Ibu ini lihat bidan kasih taruh di depusi ini, deraba anak pung kaki hanya sebelah. Kalaupun sebelah itu jarinya tidak lengkap, saudara. Dia punya jari itu tidak 5 jarinya, hanya 3. Mama raba-raba begini, dia langsung teriak, dia menangis, dia langsung sorong ini anak untuk segera bidannya ambil kembali. Lalu dia menangis, dia bilang tidak, ini tanda saudara tidak pernah siap untuk sebuah rencana Allah. Karena itu hari ini tema Majelis Sinode Kasih kita tidak membedakan orang, ini syarat makna. Kita periksa teks. Yang pertama Bapak Mama, ini catatan Raja Daud. Raja Daud itu dilahirkan, dia 8 bersaudara, hanya 4 saudaranya yang disebut di dalam Alkitab, 4 termasuk dia itu disebutkan, tetapi yang lain tidak disebutkan nama saudara-saudaranya. Entah itu karena tidak penting atau entah karena bagaimana. Daud ini anak bungsu, saudara. Dia dilahirkan dari keturunan Isai di Bethlehem, kota mungil Bethlehem. Pengalaman kehidupan Daud itu dia pun kerja itu hanya main suling, main kecapi. Jadi dia kalau dia sementara sedang jadi gembala, dia pun papa pun gembala, dia punya bapak punya ternak-ternak, dia isi waktu untuk menggembalai gembalanya itu, domba-dombanya itu dengan main suling dan juga dengan apa? Dengan petik kecapi. Tapi karena pengalaman dia untuk menjaga dia punya domba-domba, maka tidak pernah dia tidak bertemu dengan binatang buas. Sebagai seorang gembala, dia selalu berjumpa dengan binatang buas yang menyerang dia punya domba. Karena itu kenapa Daud itu sangat terlatih ketika Saul mengirimkan dia untuk menjadi kepala prajurit.
Karena bukan hanya untuk menyerang manusia, dia sudah dilatih, tetapi menyerang hewan yang ganas sekalipun Daud sudah makan garam, bahkan dia mandi garam. Karena itu dia sangat terlatih, maka kepawaiannya dia untuk ketika Saul mendudukkan dia pada posisi penting itu. Dan kita bisa bertanya kapan itu Daud dia pun nama disebut di Alkitab. Itu ketika Samuel panggil Daud untuk memainkan seruling dan kecapi, bukan hanya ketika Saul sementara galau, tapi ketika Saul akan ditabiskan, diurapi menjadi seorang raja. Jadi setelah itu Saul ini lirik, ini anak, dia gagah parasnya, dia kemerah-merahan, dia pandai bermain suling, dia pandai bermain kecapi. Lalu dalam saat-saat mengalami tekanan sebagai seorang raja, Saul sudah sangat sering panggil Daud untuk main seruling dan juga petik kecapi, menghibur kegalauan Saul ketika dia memimpin Israel menjadi seorang raja. Karena itu Bapak Mama, kita mendapat kesan bahwa kesaksian daripada Raja Daud ini adalah sebuah kesaksian berdasarkan pengalaman hidup yang pernah dialami, saudara. Jadi ini dia mereview kembali semua perjalanan kehidupan dan dia menuliskan itu sebagai sebuah bentuk warisan iman. Saudara, saudara tidak bisa hanya mewarisi sertifikat tanah kepada kita pun anak-anak. Itu belum cukup untuk memimpin hidup mereka dalam kebenaran Allah. Berbahagialah saudara-saudara yang membesarkan anak-anak. Kalau kita ada 3 anak, ya 3 anak ini, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, kita kasih mereka, lepas mereka dengan sertifikat tanah. Orang bawa mata doni banyak. Bersyukur itu. Tapi saya mau bilang sertifikat tanah dengan mensekolahkan mereka sampai S2 sekalipun belum cukup, saudara, untuk menjadikan manusia. Mereka berdiri sebagai seorang manusia, itu belum cukup, dan jangan pernah berbangga untuk itu saja. Saudara harus memberikan warisan iman kepada mereka. Warisan iman itu apa? Warisan iman itu warisan tentang pola pikir. Warisan iman itu warisan iman yang berkaitan dengan bagaimana mereka bertindak ketika hidup ini jauh lebih keras berbicara daripada apa yang mereka harapkan. Karena saudara, anak-anak muda sekarang kasus gantung diri itu banyak. Karena mereka banyak mewariskan harta benda, tapi mereka minim mewarisi warisan iman dari papa mama. Papa mama sibuk cari uang, itu benar saudara. Salah kalau saudara ini minta anak oleh Tuhan, melahirkan banyak anak-anak, lalu saudara tidak urus, saudara salah itu. Tapi kemudian saya mau bilang, kalau saudara lupa sesuatu yang sangat penting, itu adalah mewariskan warisan iman, itu harga mati saudara. Dan karena itu banyak kasus-kasus pemuda sebentar liliba panggil, sebentar kos-kosan di OSA pakai tahu, ada pemuda yang mau wisuda justru gantung diri. Ada apa ini? Kenapa dengan mereka? Apakah mereka minim fasilitas, tidak diberikan laptop oleh orang tua? Apakah uang jajan mereka minim dibanding dengan teman-teman yang lain sehingga tidak bisa fix RB waktu live? Apa yang tersalah dengan orang tua? Salah satunya orang tua saudara dan saya tidak mewariskan warisan iman untuk mereka. Mau berdoa saja mati pun. Mau injak gereja juga kalau ada perlu. Kalau ada beban juga titip di penatua, tulis di buku doa, saya berdoa, dia tidak ada di gereja. Lalu kemudian bernasar tetapi nasarnya dititip. Keliru saudara. Kalaupun ada banyak orang yang mendoakan saudara, maka bersyukur, tapi saya mau bilang Tuhan minta doa itu keluar dari mulut saudara. Amin. Mau minta apa saja. Matius pasal 7 ayat 7 bilang, mintalah. Itu hak paten saudara. Sayangnya orang Kristen banyak tidak gunakan hak paten itu, tapi titip doa di orang. Tim doa 1, tim doa lain, tim doa 3. Orang berdoa dia ada tidur sono. Sensor 3 kubik.
Tidak bisa, saudara. Daud punya pengalaman iman. Dia berjumpa dengan Allah. Dan perjumpaan itu dia tuliskan supaya apa? Dia bilang, angkatan demi angkatan akan memuliakan engkau, dan tidak putus sampai pada angkatan dia sebagai seorang raja. Ini serius, saudara. Daud dia menuliskan ini dalam kesadaran. Dia menuliskan ini supaya dia memakai ini sebagai sebuah kesaksian yang bukan ingin mendudukkan dia sebagai seorang raja saja untuk Israel, tapi dia sangat menyadari, saudara, bahwa dari gembala hanya bertatapan tiap-tiap waktu dengan domba, lalu didudukkan di singgasana sebagai seorang raja, itu anugerah, saudara. Tidak sedikit kita punya pengalaman. Sebelum diangkat dari ASN, kita jadi honorer. Dan waktu kita jadi honorer, kita juga dibayar honorer ya kalau ada uang. Dana komite ada ya kita dibayar. Kalau tidak, kita ini kerja macam diperintah lebih dari ASN. Tapi pengalaman Daud mau bilang, engkau akan menjadi besar kalau engkau merayap dengan perutmu. Engkau akan belajar menghargai pemberian Tuhan kalau pekerjaan itu tidak kemudian langsung mendudukkan engkau menjadi orang nomor 1. Orang-orang yang hebat itu track recordnya ada, saudara. Mereka punya pengalaman iman dulu. Dulu mungkin hanya sapu-sapu menjadi seorang security di satu lembaga atau instansi yang luar biasa. Kemudian tahap dengan perjuangan dan dengan doa yang kuat, yang luar biasa. Lalu mereka diangkat sampai pada titik tertinggi dari sebuah perjalanan karir. Daud mengalami itu. Karena itu saya mau bilang, anak-anak muda, jangan hanya pernah bermimpi saudara menjadi seorang pemimpin dari sebuah perusahaan. Dan juga jangan pernah bermimpi saudara langsung jadi ASN, lulus P3K. Kalaupun saudara langsung lulus, itu anugerah, saya mau bilang. Tapi belajarlah setia dulu dalam perkara-perkara kecil. Kalau harus sapu toilet, kasih bersih, maka kerjakan itu dengan sepenuh hati, Papa Mama. Anak-anak muda. Dan juga jangan cari jodoh itu mereka yang berdasi dan punya nip saja. Apalagi mama mantu bilang, papa dan mama pun nip, maka lu cari juga yang punya nip, saudara. Dia punya nip juga baik, bersyukur. Tapi sebelum dia punya nip dan dia mengalami perjumpaan dengan banyak hal yang tidak mudah, justru akan membuat kita sangat menghargai setiap bentuk pemberian Tuhan. Pertama, Daud bilang begini, saudara. Aku hendak mengagungkan engkau Allah sekaligus Raja. Itu keputusan untuk memuji Allah, dan keputusan itu seumur hidup. Jadi keputusan memuji Allah itu yang dituangkan oleh Raja Daud dalam tulisan ini bukanlah sebuah keputusan berkaitan dengan dia punya irama hidup. Kalau dia senang, dia puji Tuhan. Kalau dia sementara ada pada posisi yang mengenakan, dia puji Tuhan. Tapi Daud bilang begini, aku mau memuji Tuhan adalah sebuah keputusan seumur hidup. Itu berarti setiap musim kehidupannya, seumur hidup. Jadi seumur hidup ada saat di mana kita kolaps keadaan kita, saudara. Ada saat di mana kita pun kehidupan anak-anak kita, bahkan orang tua kita, suami kita, istri kita berada pada satu titik yang tidak menggairahkan dan mencemaskan kehidupan ekonomi kita, bahkan relasi kita antara suami dan istri. Tapi ungkapan pujian syukur itu harus ada, saudara. Daud lakukan itu seumur hidup. Yang kedua, keputusan untuk memuji kebesaran Tuhan itu dia bilang, aku akan menjadikan keputusan ini menjadi sebuah keputusan angkatan demi angkatan, harus kemudian menjadikan ini sebagai sebuah keputusan permanen. Jadi Daud itu, saudara, dia pakai dirinya sebagai seorang raja bukan untuk menguasai saja, tapi dia pakai dia punya jabatan sebagai seorang raja untuk mendudukkan sebuah keputusan permanen agar orang Israel itu sadar bahwa perjalanan kehidupan mereka itu karena Tuhan. Titik di situ. Karena Tuhan.
Semua yang pernah ia alami dia ceritakan. Kenapa? Alasannya apa, saudara? Mazmur ini tulisan syarat makna dari Daud. Dia bilang begini, alasannya satu, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dia panjang sabar, besar kasih setia. Tuhan punya kebaikan bagi dia itu teruji. Tuhan omong apa, dia buat itu. Tidak seperti manusia omong lain buat lain. Itu yang seringkali buat kita itu pusing lihat diri kita sendiri. Dia bersaksi, dan bagi Daud kesaksiannya itu beralasan. Jadi kesaksian Raja Daud itu, saudara, bukan sebuah kesaksian atas dasar imajinasi dia, tapi kesaksian berdiri pada sebuah alasan, dan alasannya kuat karena dia bukan mendengar cerita, melihat, tapi dia melihat dan dia merasakan. Kuat, saudara. Kenapa dia bilang kasih setianya Tuhan itu luar biasa panjang sabar? Waktu dia berzina dengan Batseba, Tuhan kasih wanti-wanti dan dia sadar benar. Itu kesalahan fatal terbesar dalam kehidupan Daud yang pernah dia alami. Mau orang pun istri, rancang supaya orang pun istri ini jadi status janda, lalu dia membuat dosa yang kedua. Kalau dosa pertama mengingini istri orang, maka dosa kedua Daud adalah dia merancangkan pembunuhan terhadap istri dari suami Batseba. Dosa berkali dosa, dosa berlipat dosa, saudara. Dosa itu selalu beranak dosa. Saat dia pernah jatuh, tapi dia tahu Tuhan itu adil, saudara. Adil itu Tuhan mau melakukan apa, versi keadilan Tuhan. Dia mau melakukan apa untuk Daud, dia lakukan itu. Dia mau melakukan apa untuk Saul, apa yang dia pandang, karena dia bilang semua yang kamu miliki itu adalah milikku. Jadi konsep keadilan Tuhan itu bersentuhan dengan konsep kepemilikan Tuhan. Karena itu dia adil, saudara. Kalau dia ambil sesuatu yang selama ini saudara genggam, maka lihatlah bukan bentuk ketidakadilan Tuhan, tapi dia benar-benar melakukan keadilan, karena dia mau bilang apa yang engkau genggam dengan dua tanganmu dengan kuat itu bukan lu punya, itu beta punya. Kalau beta mau ambil, nah kenapa? Itu beta punya, bukan lu punya. Beta hanya mentitipkan itu dengan dalam rentan waktu yang terbatas. Saudara-saudara, manusia yang diciptakan oleh Allah itu manusia yang segambar dan serupa. Tapi tidak sedikit kaum ateis bilang begini, itu tanda manusia yang diciptakan oleh Allah itu tanda Allah itu adalah Allah yang kesepian, kata kaum ateis. Allah yang butuh manusia, Allah yang tidak bisa melakukan apa-apa tanpa manusia. Tapi refleksi Alkitab mau catat kepada kita, Allah menciptakan saudara dan saya dalam sebuah rencana, pertimbangan dan ketetapan. Adalah Allah yang menciptakan saudara dan saya untuk satu tujuan. Tujuannya apa? Supaya Allah dimuliakan. Ateis bilang, bukankah kalau dia Allah, dia bisa memuliakan dirinya sendiri? Allah membutuhkan manusia, karena itu dia cari saudara dan saya. Butuh bukan berarti tidak mampu, tapi butuh karena Allah melihat bahwa pekerjaan kalau dia menciptakan dunia tanpa manusia, maka itu untuk apa itu semesta, untuk apa itu binatang-binatang, untuk apa semua hasil ciptaan yang dia ciptakan dengan cara bersabda, saudara. Ada beberapa hal. Yang pertama, saudara, kita ini gambar Allah, saudara, titik di situ. Karena itu hindari pernyataan-pernyataan atau kata-kata yang mengingkari bahwa saudara dan saya ini adalah gambar Allah. Mama dong tuh kalau marah biasa omong apa dengan anak? Mama dong mulai senyum. Papa dong kalau sudah mulai napas pendek lihat anak-anak sebut anak apa? Tidak perlu keras, nanti dia tertangkap di sini lagi. Bilang dalam hati saudara, dalam kesadaran hati saudara, gambar Allah tetap gambar Allah melekat, karena saudara diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dengan terencana dan sungguh punya alasan yang kuat.
Karena itu gambar Allah ini menunjukkan kita punya harga, saudara. Jangan turunkan saudara pun harga yang dihargai tinggi oleh Tuhan itu dengan buat yang mencemarkan hidup saudara, dengan yang memalukan hidup saudara. Kalau Tuhan kasih harga tinggi, maka bersikaplah bahwa saudara ini punya harga di hadapan Tuhan dan punya dengan sesama. Jangan kasih turun itu harga diri. Tapi juga jangan pasang, saya punya harga diri, siapa mau kenapa siapa. Jalan dada agak busung sedikit. Siapa mau muka bangka dan beta juga punya harga. Tadi mam tua di mimbar omong begitu. Yang saya maksudkan, kalau Tuhan menebus saudara, Tuhan bilang saudara punya harga. Karena itu harga itu harus diikuti dengan sikap hidup menghargai diri sendiri. Menghargai. Kalau Tuhan suka kasih muka terbatas begini, nah bersyukur. Kita semua ini sekarang ini plastik habis. Alis plastik, hidung plastik, bibir plastik, dagu plastik, semua plastik habis. Jadi pada musim panas kita takut kena matahari, karena kalau kita kena matahari kita akan meleleh. Kalau kita tahu semua dengan kekurangan kita punya harga, maka satu saya mau bilang begini, gali mutiara dalam dirimu, karena di balik kekuranganmu Tuhan taruh mutiara terpendam dalam dirimu yang bisa jadi tidak dimiliki oleh orang lain. Karena itu kalau dulu saudara salah langkah, maka gambar Allah mau bilang kepadamu, masa depan ada langkah baru yang perlu engkau putuskan, supaya dengan langkah baru itu engkau belajar menemukan mutiara terpendam dalam dirimu. Amin. Kita semua ini punya cerita, saudara. Dan jangan terlalu juga kenapa dengan orang pun masa lalu. Orang pun masa lalu juga ada yang kelam, saudara, dan Tuhan menghargai dia. Tuhan angkat dia juga. Daud itu masa kelamnya apa? Batseba menjadi catatan sejarah yang tidak bisa dia pungkiri, dan itu dituliskan secara jelas dalam kitab Perjanjian Lama. Tapi kemudian dia menemukan mutiara yang terpendam yang Tuhan beri dalam dirinya. Dia menjadi seorang raja yang berhasil atas Israel. Anak muda, engkau punya mutiara, choir. Mutiara itu harus digosok terus. Depu sinar itu keluar. Dan sinarmu keluar kalau engkau dudukkan pada tempat yang tepat. Dan tempat yang tepat itu ada di mana? Tempat yang tepat itu adalah engkau dudukkan di bawah kaki Tuhanmu yang menciptakan engkau. Karena itu kalau papa mama kasih sekolah, kamu sekolah benar. Tapi kemudian kalau sudah dapat S1, S2, lalu kemudian jangan bilang, siapa mau perintah SR, perintah S1. S2 mau perintah SR. Saya mau bilang SR itu yang menjadikan kamu S1. Kamu besar-besar itu, bisa bawa motor sendiri, itu karena ada SR yang kasih sekolah kamu. Ada SR yang naik turun oto jam 3 ampere siang, mama neketuka. Yang kasih sekolah kamu untuk bayar kamu punya uang regis itu. Tiap-tiap waktu. Karena itu jadikan hidup saudara itu menjadi hidup yang berharga, walaupun mungkin saudara tidak punya NIP. Saya mau bilang berharganya seseorang bukan pada apa yang melekat dalam dirinya. Dia punya NIP, dia punya jabatan. Tidak, saudara, engkau berharga kalau kehadiranmu tidak pernah menjadi masalah bagi orang lain. Engkau sudah jadi sosok yang berharga. Tapi kalau sudah punya NIP jadi suka huru hara, sudah punya jabatan suka jadi pertikaian, engkau tidak berharga sekalipun NIP-mu berharga untuk sebuah SK. Karena itu anak-anak, jangan terlalu juga bermimpi untuk punya NIP. Kalau engkau punya bermimpi, kejarlah itu. Tapi kalau usia bilang sudah tidak sudah tidak bisa lagi punya NIP, maka saya mau bilang NIP bukan jalan satu-satunya mengangkat engkau menjadi berharga, saudara. Tapi kalau hidupmu jadi berkat untuk orang lain,
itu engkau sudah berharga seperti mutiara, saudara. Kalau hidupmu di mana engkau berada itu selalu menjadi sosok yang mensejahterakan ini hidup, orang tua ini selalu bersuka cita dengan lupung kehadiran, engkau sudah jadi mutiara dan itu cukup. Yang kedua, manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu punya potensi untuk memilih, saudara. Karena itu hati-hati terhadap sebuah pilihan, hati-hati terhadap sebuah keputusan penting dalam hidup saudara. Bahkan orang tua pun hati-hati ambil keputusan. Anak-anak juga demikian. Karena memang Tuhan Allah ciptakan kita segambar dan serupa, potensi kita untuk memilih itu Tuhan selipkan dalam kata segambar dan serupa. Karena itu kenapa Adam dan Hawa itu pilih makan buah daripada pilih dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena gambar Allah itu melekat tentang potensi bagaimana manusia juga bisa memilih dari pilihan-pilihan yang ada di depan matanya. Hati-hati saudara. Dunia ini tawar kita terlalu wow. Dunia ini kasih jalan keluar untuk semua persoalan instan itu cepat. Iya. Karena semakin beratnya dunia ini dengan persoalan-persoalan, dunia pun akan semakin terus dengan kuasanya menyediakan jalan keluar bagi mereka yang sementara sedang ada dalam tekanan berat. Kalau saudara punya masalah, saya mau bilang begini, mulutmu tidak lagi bisa berdoa pakai dua kaki saudara, dua lutut saudara. Kalau mulutmu sudah tidak bisa lagi berkata-kata, dalam untayan doa-doa kita selalu kita bilang kami berdoa tapi tidak ada kata-kata, seperti Hana yang pernah berdoa tapi dia tidak pernah berkata-kata, dia hanya menangis tangisan sebuah doa. Tapi saya mau bilang begini juga, kalau engkau bergumul dengan kehidupan, engkau sudah pakai matamu, air matamu, mulutmu terkatup, lalu engkau tidak lagi bisa melakukan apa-apa selain hanya berlutut, maka saya mau bilang kepada kita, orang Yahudi kalau dia berdoa, dia bukan hanya berlutut, tapi dia akan tengkurap di bawah abu seperti Ayub. Itu tanda kepasrahan saudara. Sehingga ketika Daud dia melihat Ayub melihat dia punya pergumulan hidup, dia meratapi, dia mandi abu, tanda dia bilang Tuhan turun tangan untuk betapus situasi hidup. Karena itu saudara, menjalani setiap musim kehidupan dengan potensi pilihan-pilihan, satu saya mau bilang hati-hatilah. Tapi yang kedua, kalau saudara sudah salah pilih dan semua jalan-jalan hidup saudara terasa kelam, kembali ke laptop saudara, Tuhanmu, dan minta Dia dengan cara seperti orang yang sangat membutuhkan Tuhan, bukan orang yang sementara sedang meminta-minta sesuatu dari Tuhan. Orang yang meminta-minta itu beda saudara dengan orang yang membutuhkan sesuatu. Orang yang meminta, kita minta, dia kasih apa yang kita minta, hilang kita. Kita minta sesuatu, orang kasih, lalu mungkin dia rumah pun jalan menuju ke mana kita lupa buang. Tapi orang yang meminta atas dasar kebutuhan, orang akan tahu dan dia akan ingat dalam ingatan dan hatinya bahwa Allah pernah memberikan ini, maka dengan memberikan ini aku mau bersyukur, menjadikan itu sebagai sebuah warisan hidup. Karena itu saudara, kalau tema hari ini bilang tidak membedakan orang, lihat hidup saudara. Allah saja tidak bedakan kita, masakan kita membedakan orang lain. Yang kedua, ingat, Allah yang tidak membeda-bedakan orang itu adalah tanda Allah yang punya kasih setia. Kasih setia yang tanpa batas. Daud mengalami itu, karena itu dia tuliskan ini saudara, untuk saudara dan saya. Kemudian tugas kita, jadikan ini sebagai warisan iman. Pulang, ceritakan kepada anak-anak saudara. Jangan kemudian anak-anak mencari tahu dengan caranya sendiri, tapi ceritakan, dan cerita itu harus lahir dari mulut saudara. Cerita tentang Allah harus lahir dan keluar dari mulut saudara.
Tapi cerita tentang Allah yang keluar dari mulut saudara bisa saudara utarakan kalau saudara memang pernah berjumpa dengan Allah saudara. Kalau saudara tidak pernah berjumpa dengan Allahmu, maka saya mau bilang kesaksianmu akan menjadi sebuah kesaksian yang kering. Karena anak-anakmu tidak pernah melihat engkau melipat tanganmu lalu berdoa kepada Tuhan. Kalau kesaksian saudara itu hanya datang gereja. Kadang-kadang ada orang tua yang bilang, sudah tidak usah gereja, yang penting gereja di rumah. Saudara tidak bisa bertumbuh di luar persekutuan ini, saya mau bilang. Walaupun di rumah saudara ada kakidian, tapi saudara tidak bisa bertumbuh di luar gereja ini. Karena gereja ini yang mengadakan itu bukan manusia, tapi yang mengadakan gereja ini adalah Roh Allah. Amin. Tidak sedikit orang gemit itu fanatik. Dia tidak mau datang gereja, bilang sudah kok kakidian ada di sini. Saya mau bilang semula yang pertama yang menjadikan gereja itu adalah ini, Roh Allah. Kan itu kalau ada kakidian, itu tumpuan kaki Tuhan yang akan menopang saudara. Tapi saudara tidak bisa bertumbuh dalam rumahmu, tapi saudara hanya bisa bertumbuh dalam persekutuan. Karena itu kita semua adalah eklesia. Amin. Orang-orang percaya yang dipanggil dan dipersekutukan oleh Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan bilang, engkau keluar eklesia, persekutuan yang diselamatkan. Tapi kemudian diberikan tugas oleh Tuhan, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Engkau tidak bisa bertumbuh di rumahmu saudara. Engkau tidak bisa bertumbuh di luar persekutuan. Karena itu ceritakan kepada anak-anakmu, gereja ini penting. Amin. Kenapa saudara lihat saya terus? Gereja ini penting saudara. Karena dengan gereja ini saudara banyak belajar. Bahkan saya mau bilang, engkau mau jadi kepala desa, engkau mau menjadi anggota dewan dengan mimpi besar, jadikanlah dirimu dulu sebagai seorang penatua. Saya pun kesaksian di Ampoang itu Bapak Mama, kepala desa itu dia kalau omong, dia belum omong, dia lutut sudah matar. Tapi kalau seorang penatua yang menjadi kepala desa, dia terlatih di sini, berjumpa dengan banyak orang. Karena itu kenapa kalau kadang-kadang kita penatua itu baca firman itu mereka gemetarkan, kadang mereka berdoa mereka lupa amin. Karena ada ribuan mata yang sementara sedang melihat mereka, dan di sini mereka dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi coba kalau yang mewakili keluarga penatua, dia akan air mengalir Papa. Bukan karena ada Roh Allah saja di situ, tapi karena mentalnya dibentuk di gereja ini. Anak-anak muda, engkau tidak bisa menjadi seorang pemimpin kalau engkau anti terhadap gereja. Jadi choir itu salah satu cara Tuhan membentuk saudara untuk menjadi seorang pemimpin kelak. Entah memimpin apa, itu Tuhan pembagian. Karena itu para orang tua, izinkan anak-anakmu mencintai rumah ini. Kadang-kadang saya bilang begini, kampung Papa Mama tahu kamu ada di sini. Iya. Mama pendeta, kami kalau di gereja Mama dan Papa tidak cari. Kadang-kadang kami tidur di sini Mama dan Papa tidak tanya. Saya bilang, itu juga kamu hati-hati. Jangan sampai kamu ada pita tafik di mana, lalu kamu bilang dengan Papa dan Mama, kami ada di gereja, padahal dia ada di tatafik. Tapeleuk. Dia ada terputar di mana kok. Baru dia bilang gereja, hati-hati mengambil keputusan. Tuhan memberkati saudara. Amin.